Baik, jadi hari ini saya Ica Rendra Malik ya. Hari ini kita diundang di Sekolah Madinah Islamic School Bekasi ini untuk berbagi cerita pengalaman pengasuhan lah pada anak ya. Dan memang berbagi kisah tentang parenting ini kita juga dapat ilmu baru sebenarnya. Karena ada ustadz juga di sini, ada guru-guru yang juga memberikan insight dan input baru buat kami berdua. Jadi hari ini kita berbagi sambil mendapat ilmu lah. Kalau bicara soal parenting, mungkin dari Kak Ica dan kemudian mungkin bisa berbagi ke pemirsa soal filosofi mendidik anak terutama dalam lingkungan Islam itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau saya sama Ica masih proses belajar itu terus berjalan ya. Kemudian yang kedua sekarang kan kita tahu ilmu parenting Islam itu cukup luas ya dan kita bisa dapetin dimanapun. Banyak ustadz-ustadz dan ustazah yang memang concernnya di bidang parenting Islam. Nah saya sama Ica beberapa kali memang kita datang ke seminar-seminar, kajian-kajian parenting Islam yang memang menghadirkan para guru-guru yang memberikan insight kami Islam itu sebenarnya konsep parentingnya seperti apa. Jadi kita tinggal aplikasikan di rumah, walaupun prakteknya banyak yang belum sesuai harapan. Tapi kita sebagai orang tua terus mengevaluasi, coba kalau ada yang salah kita perbaikin. Kadang kita sebagai orang tua kasih parenting ke anak juga suka salah kadang-kadang. Karena ego kita suka masuk kadang-kadang, kemudian intervensi kita cukup besar. Nah sementara guidance Islam kan berbeda nih gitu. Nah jadi buat orang tua banyak belajar, ilmunya diterapkan, dan kalau ada yang salah kita harus mengakui kesalahan kita dan kita mau mengevaluasi gitu. Artinya itu jadi satu tantangan untuk Kak Ica dan Kak Dude sendiri ya dalam parenting. Iya, Betul ya, jadi karena tantangannya besar ya. Mungkin Ica boleh cerita. iya karena ya yang kita juga perlu tahu dan ingat adalah setiap anak itu beda kan. Jadi kayak Rendra dan Malik itu mungkin kita nggak bisa menerapkan satu hal yang sama gitu. Mungkin cara ngomong ke Rendra harus seperti A, sedangkan untuk ke Malik harus dengan cara yang B. Nah itu juga kita harus ya pintar-pintar membaca situasi juga, karena ya setiap anak itu berbeda dan pendekatannya pun juga berbeda. Jadi yang namanya pola asuh itu juga berkembang terus ya ilmunya. Jadi memang kita sebagai orang tua pun harus terus belajar dan update ilmu, karena mungkin yang kita pelajari dan tahu dulu itu belum tentu sama dengan apa yang terjadi di lingkungannya Rendra dan Malik sekarang gitu. Jadi kita memang harus benar-benar melek dan tahu supaya sesuai nih dengan apa yang kita ajarkan, kemudian apa yang terjadi di lingkungannya mereka, ditambah mereka udah sekolah. Jadi kita benar-benar harus melek semuanya. Boleh. Boleh sayang? Nah, Kak Dude dan Kak Ica untuk menanamkan nilai-nilai agama sendiri nih buat anak-anak dari usia dini tuh penting apa sih untuk Kak Ica dan Kak Dude? Iya, jadi memang dari sebelum sekolah ya kita coba tanamkan sesuai dengan usia dan perkembangan kemampuan dia menangkap informasi dan ilmu gitu. Kalau yang penting sih menurut saya adalah memberikan contoh buat anak-anak ya. Misalnya kalau kita nyuruh sholat, ya kitanya juga sholat. Kalau saya bilang mereka, Rendra Malik harus ke masjid ya, nah saya juga mesti ke masjid gitu. Orang tuanya juga bener, ayo dong ngaji misalnya ya, nah kitanya nggak baca Quran gitu kan. Jadi mereka tuh di rumah selalu akan membandingkan itu. Kok ayah nggak melakukan ya gitu, kok bundanya nggak ngaji, kok kita ngaji gitu. Jadi memberi semangat mereka dengan mencontohkan. Nah dengan mencontohkan mereka semangatnya beda. Misalnya kita bilang, ayo baca buku yuk nak, kitanya juga baca buku di rumah. Anak baca buku, kita buka gadget, nah itu kan beda jadinya kan. Jadi pola mencontohkan itu buat saya sama Ica cukup efektif nih untuk bisa menumbuhkan semangat mereka belajar gitu. Ya, pola mencontohkan itu. Bukan anak-anak aja, tapi sekarang juga lagi tren nikah soal pasangan suami istri, terutama para selebriti yang tahu soal tren spill isi dompet suami. Kan beberapa istri juga bilang bahwa tidak perlu tahu soal isi dompet suami. Mungkin kalau dari Kak Ica dan Kak Dude menanggapi itu atau melihat itu seperti apa sih? Gini, kalau setiap rumah tangga kan pasti punya kesepakatannya beda-beda ya. Mungkin rumah tangga A dan rumah tangga B berbeda ya.
pola programnya, sistemnya berbeda. Dan buat saya semuanya sih bagus aja ya, sepanjang mereka sepakat berdua. Sepakatnya seperti apa. Nah kalau memang ada ketidaksepakatan, coba kembali ke agama. Islam ngaturnya gimana. Kalau kita udah tunduk kepada aturan agama, menurut saya itu kan yang Tuhan berikan ya. Itu udah yang paling bagus sebenarnya. Jadi dan tidak ada satu sama lain saling menzolimi, tidak ada satu sama lain jadi ada kecurigaan gitu ya. Dan saya pikir tiap rumah tangga pasti inginnya sakinah mawaddah warahmah ya, insya Allah ya. Kalau dari Kak Ica sendiri mungkin seperti apa? Eh, Hampir sama sih ya gitu, karena gini, di dalam rumah tangga apapun itu yang terpenting adalah keterbukaan dan komunikasi gitu. Nah, ya kesepakatannya harus dibicarakan gitu. Terus pasti akan ada adjustment juga gitu seiring berjalannya waktu, karena kan nggak mungkin rumah tangga itu ya begitu aja, pasti ada naik turunnya. Nah, dari adjustment itulah harus banyak bicara lagi. Makanya penting banget untuk suami istri juga punya waktu berdua untuk saling terbuka, saling mengungkapkan, ngobrol untuk saling tahu nih, kayak karena bukan berarti menikah terus kita udah tahu semuanya gitu kan, enggak, karena ya kita pasti akan belajar terus gitu, kayak ada lagi nih yang baru, ada lagi yang baru yang harus dipelajari. Jadi memang penting untuk saling terbuka dan ngobrol satu sama lain. Kalau Kak Ica sendiri masuk dalam kategori istri yang mungkin seperti apa ke suami? Ini kayak gimana ya? Kalau Ica ini orang yang ngikut aja sebenarnya. Jadi sepenuhnya pola pengaturannya ada di saya, dan memang Ica sudah sepakat dengan hal itu. Dan memang Ica ini orangnya kalau ditanya apapun yang saya pilih, apapun yang saya putuskan, itu yang menurut Ica yang terbaik. Tapi saya sebagai suami juga nanya pendapatnya Ica nih. Ica maunya gimana? Supaya yang ketika saya memutuskan itu bisa mengakomodir apa yang dia mau juga. Karena nggak mungkin kemauan saya semua sama dengan Ica. Maka apa yang saya pilih sebelumnya saya tanya dulu, Ica maunya gimana? Kalau nggak ketemu saya ambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya seperti apa? Karena dalam perjalanan rumah tangga ini istri dan suami sama-sama punya keinginan, sama-sama punya kemauan, tinggal bagaimana ngambil jalan tengahnya. Tapi tetap pemimpinnya ada di suami. Dan kalau terjadi sesuatu yang di luar harapan, tanggung jawabnya ada di suami menurut saya. Ada kesalahan, salahnya di suami. Karena keputusan itu sudah diambil dan suami siap menanggung semua resiko yang ada di dalam rumah tangga. Maksudnya itu mah better soal olahraga lagi. Oh iya. Soal padel ini juga nih, mungkin seperti apa nih Kak? Betul. Ini berawal dari teman-teman ya. Teman-teman ngajakin main padel. Iya. Dan kita coba awalnya, kebetulan dekat rumah ada satu lapangan yang kita bisa sewa di situ. Dan ternyata setelah coba dan menyenangkan ternyata olahraga itu. Maksudnya nggak terlalu butuh waktu terlalu lama. Iya. Tapi kalori terbakar banyak dan bisa kalau dilakukan berdua. nah bisa berdua sama istri. Iya. Jadi konsep kita sama teman-teman kalau mau main bareng tuh ajak istrinya masing-masing. Jadi ada waktu bersama, kita bisa satu tim berdua atau para suami dan para istri punya tim masing-masing gitu. Jadi menurut saya ini olahraga yang fun, tapi juga suami istri bisa lebih dekat lagi nih di sini gitu. Iya. Dalam padel itu kan ada circle Iya. gitu kan Kak. Iya. Selebriti. Banyak yang menilai bahwa Kak Ica dan Kak Boy kan selama ini maksudnya tidak terlalu terlihat punya circle atau sekat-sekat bergaul dengan siapa aja, dengan siapapun. Apakah sekarang mungkin Kak Dode dan Kak Ica juga sudah punya circle sendiri kan dalam padel, atau menilainya seperti apa, melihatnya seperti apa? Geng-gengan gitu. Oh iya, kalau pertemanan kan, pasti kan kita akan coba untuk berteman dengan teman-teman yang kita rasa punya satu keinginan yang sama gitu ya. Kalau bicara padel sebenarnya kita main sama siapapun ya, sama siapapun. Dan kebetulan kita bermain sama yang waktunya sama aja gitu. Jadi nggak harus sama si A aja atau sama si B aja Kita sih. juga lumayan sering berdua doang malah. Berdua juga pernah, dan kadang di lapangan padel kan ketemu sama siapapun gitu. Malah seringnya ketemu teman baru.
Dan saya seneng banget itu kalau bisa main sama teman yang baru gitu ya. Kadang pasangan suami istri yang baru kita kenal di lapangan padel juga bisa main bareng. Jadi kalau saya berpikir padel ini silaturahmi bisa lebih luas, Mas. Menambah pertemanan lebih luas, bahkan mungkin bisa buka peluang bisnis lebih luas lagi sebenarnya. Iya. Ica sendiri mungkin melihat itu seperti apa, geng-gengan selebriti Bias, dalam olahraga? ya, biasanya kan pasti ini berawal karena dari teman yang kenal ngajak teman, pasti Ya, kan begitu dan saling mengajak ya. mengajak dan biasanya memang pasti kalau pemula akan ngajak yang sama yang kenal karena kan pasti kita ingin pertama upgrade skillnya dulu nih Ya. gitu. Nah kalau main sama yang kenal itu kan mungkin akan lebih nyaman ya untuk Kalau pribadi mukulnya kita. masih belok-belok ya Mukul masih nggak terlalu belok-belok, malu nggak lah terlalu gitu. malu lah, karena kan udah tahu udah kenal nih gitu. Nah tapi kalau misalkan baru tapi ketemunya sama orang yang belum dikenal mungkin kan takutnya kita merasanya juga di kitanya kurang nyaman, kemudian di orang tersebut juga takutnya bagaimana dikiranya kita udah jago padahal belum gitu. Nah jadi biasanya pasti berawal kan dari teman-teman ngajak teman-teman gitu. Nah sampai akhirnya karena padel itu kan permainannya satu lapangan berempat. Kalau misalkan mau rame-rame berarti kan nyawa lapangannya itu minimal harus 2 jam gitu. Nah akhirnya memang nggak bisa banyak-banyak tuh orangnya. Maksudnya bukan kayak bola. Kalau bola kan dalam satu game yang main langsung 11 lawan 11 gitu kan. Kalau ini kan cuman paling dikit 4 gitu. Terus ya paling banyak bisa ber-16. Kalau mau lebih banyak ya berarti turnamen gitu. Jadi ya biasanya kalau misalkan memang ada yang udah merasa sudah nyaman punya partner ini, pasti akan main dengan partner tersebut lagi gitu. Jadi kalau dilihat sih sebenarnya fleksibel aja gitu. Tapi memang biasanya kadang kalau dari circle kita atau misalkan dari teman-teman kajian gitu ya, yang ngajak ya itu lagi ya, atau kalaupun yang ngajak yang lain, tapi yang diajak juga yang sama-sama lagi gitu. Jadi kalau kita pribadi sih lebih ke siapa aja, yang penting memang saat bermain itu pasti nyaman lah. Nah, terkait dengan vakum di dunia entertain Kak Ica, mungkin seperti apa nih? Banyak pertanyaan yang Iya. akan juga. Kalau dibilang vakum 100% sih enggak ya, tapi memang dari sejak kemarin hamil sampai sekarang itu lebih selektif untuk memilih gitu, karena untuk kerjaan sendiri kan anaknya sekarang udah 3 nih gitu, yang kecil masih 16 bulan, terus yang gede juga udah sekolah dan memang butuh perhatian saat lagi pelajaran karena udah mulai lebih pelajarannya kan udah mulai lebih sulit tingkatannya gitu. Jadi mereka pasti prioritas utama gitu. Tapi ya kalau misalkan memang ada tawaran yang sekiranya nanti insya Allah cocok juga, Ya, bisa, insya kenapa Allah. enggak gitu. Kalau memang Oh boleh lah. karena Boleh. kemarin-kemarin juga ya Sebenarnya kalau Ica masih syuting. Masih syuting. Jadi beberapa host acara gitu ya. ya Atau iklan masih jalan kan. Cuma memang kalau ambil stripping panjang karena ini bayi masih kecil kan. Jadi nggak mungkin meninggalkan cukup lama. Tapi mungkin beberapa bulan ke depan kalau memang Ica siap dan si kecilnya juga udah aman gitu ya, mungkin bisa ambil lagi insya Allah. Jadi memang nggak vakum ya Kak ya. iya Jelas nih buat perkembangan bayi Ya, gimana? sekarang. Iya, sekarang alhamdulillah dia udah 16 bulan, kemarin tanggal 22. Terus lagi seneng banget. Ini dia, karena kan udah mulai lari ya. Jadi kalau dikejar tuh udah cepet banget. Terus udah bisa komunikasi sama kita. Jadi kalau kita ajak ngobrol udah paham, beberapa instruksi juga udah paham dan udah bisa ngomong juga. Bahkan beberapa lagu udah bisa dia nyanyikan juga. Gitu. Jadi memang kita lagi melatih ke situ terus, sekalian untuk perkembangan sensori dan motorinya juga sambil kita latih terus supaya berkembangnya lebih sempurna insya Allah gitu. Pembagian tugas Mas Diri dan Kak Ica seperti apa mungkin, dan abang-abang yang dimiliki gitu. Kalau untuk anak-anak memang porsinya lebih besar di Ica ya. Kalau saya kan lebih banyak di luar. Tapi kalau memang waktu saya ada di rumah, nah itu kita bagi 2 tuh. Jadi kalau Ica lagi sama si kecil, abang-abangnya main sama saya. Karena nggak mungkin kan misalnya Ica ikut main bola segala macam, jadi saya yang ajarin mereka main bola, main basket, berenang gitu ya. Kalau yang fisiklinya mereka dilibatkan lebih banyak ke saya sebenarnya. Kita bagi-bagi tugas di situ. Kalau abang-abangnya siapa nih yang lagi sering sama adiknya nih? Dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Dua-duanya sering mereka. Bahkan kadang kalau misalkan abangnya sekolah pun sama si kecil akan ditanya kayak abang Iya. gitu dicari. Abangnya mau tidur pun pasti dicari sama dia. Jadi memang
alhamdulillah abang-abangnya pun juga sayang dan ngomong banget sama adiknya. Sip. Audio Jungle.